Selamat datang di materi ke-12 mata kuliah pemrograman web server side. Materi ini tentang OOP, Object Oriented Programming. Hal pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah perbedaan antara OOP dan pemrograman prosedural ya. Kalau pemrograman prosedural itu isinya menulis prosedur atau fungsi yang dipakai untuk melakukan sesuatu atas data atau suatu tindakan lah. Sementara Object Oriented Programming OOP itu seperti namanya itu ditujukan untuk membuat objek di mana di dalam objek tersebut terdapat data dan fungsi. Di sini ada beberapa keuntungan penggunaan OOP dibandingkan dengan pemrograman prosedural ya. Yang pertama adalah OOP lebih cepat dibandingkan dengan prosedural, lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, OOP mampu memberikan gambaran struktur program yang lebih jelas. Jadi pada saat dibaca, kita yang baca ya, itu bisa dipahami dengan lebih mudah. Ketiga, OOP mirip dengan fungsi, yaitu membuat kode-kode program kita itu lebih mudah ditangani, dimodifikasi atau dicari kesalahannya apabila terjadi kesalahan. Dan terakhir, OOP memungkinkan kita membuat coding di mana coding tersebut dapat dipakai untuk aplikasi lain. Jadi semacam fungsi yang bisa dipakai untuk aplikasi lain, tinggal copy paste saja ya, sehingga memperpendek waktu pengembangan aplikasi. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian paling penting dari OOP adalah kelas dan objek. Dua elemen ini merupakan elemen paling penting dalam OOP. Jadi kelas dan objek. Kita lihat gambar berikut ini untuk melihat perbedaan antara kelas dan objek. Ini kalau kita lihat, pertama kelas itu buah-buahan misalnya ya. Kemudian kalau objek itu jenis buah-buahan, misalnya jeruk, mangga, pisang, jambu. Kemudian contoh berikutnya, misalnya kelas itu mobil, kemudian objek yang disebut objek itu adalah jenis mobilnya atau merek mobilnya, misalnya Honda, Toyota, Daihatsu dan sebagainya. Jadi dalam hal ini bisa dilihat bahwa sebuah kelas adalah semacam template untuk objek. Di sini apabila kita membuat objek, maka semua properti yang ada di dalam kelas tersebut akan diturunkan kepada objek yang kita buat itu. Namun demikian, masing-masing objek biasanya, karena memang standarnya seperti ini ya, biasanya memiliki nilai yang berbeda untuk properti-propertinya saja, karena sama nggak perlu ditulis. Berikutnya yaitu kelas dan objek. Ini ya, tadi sudah kelas. Seperti tadi, kelas adalah sebuah template untuk objek. Misalnya kita punya kelas namanya gorengan, karena kita semua suka gorengan. Gorengan ini biasanya bisa memiliki properti-properti seperti warna. Yang agak gosong warnanya coklat, yang biasa warnanya kuning kecoklatan, yang belum matang warnanya kuning misalnya seperti itu. Kemudian bobotnya, kemudian namanya juga berbeda. Nah, ini bisa kita definisikan. Bisa kita definisikan menggunakan variabel seperti nama, warna, kemudian beratnya untuk menyimpan nilai-nilai dari properti ini. Kemudian untuk masing-masing objek dari kelas ini, misalnya tahu, tempe, pisang yang kita buat, semuanya memiliki properti dan karakteristik dari kelas tersebut. Namun nilainya berbeda-beda. Misalnya beratnya pisang goreng itu sedikit lebih berat dibandingkan dengan tempe goreng.
bandingkan dengan bakwan dan seterusnya. Itu ya contohnya pembuatan kelas. Untuk membuat kelas perlu didefinisikan dengan menggunakan keyword kelas, tentu saja namanya juga kelas. Kemudian diikuti dengan nama kelas dan kurung kurawal. Nah, semua properti dan method atau fungsi yang kita gunakan untuk kelas ini itu dimasukkan di dalam kurung kurawal ini. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Ini seperti tadi contohnya kita bikin sebuah kelas namanya gorengan dengan 3 properti lah. Nama, warna, dan berat. Kemudian untuk kelas ini kita tambahkan misalnya 2 metode, yaitu untuk menentukan nama dan mengambil nama. Misalnya untuk menentukan nama dan mengambil nama, set name dan get name, untuk memperoleh properti dari variabel nama tersebut. Contohnya seperti ini. Kelas gorengan, publik nama, publik warna, publik bobot ya. Bobot sangat sederhana untuk membuat kelas. Untuk menentukan nama kita buat saja fungsi di dalamnya, misalnya set name. Kemudian untuk mengambil nama kita buat fungsi get name. Sangat sederhana. Berikutnya tentang objek. Seperti halnya kelas, untuk objek kita perlu mendefinisikan. Dalam hal ini kelas yang kita buat itu tidak akan ada artinya jika tanpa objek. Kita buat kelas gorengan tapi tidak pernah membuat objek gorengan. Kita bisa membuat sejumlah objek untuk sebuah kelas, di mana masing-masing objek memiliki properti dan metode yang seperti didefinisikan dalam kelas, namun seperti tadi ya, nilai propertinya itu berbeda. Objek dari sebuah kelas dibuat dengan menggunakan keyword new. Ini contohnya seperti ini. Misalnya kita bikin objek dari gorengan, misalnya tahu sama dengan new gorengan, tempe new gorengan. Kemudian kita tentukan namanya itu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk menambahkan nama kita tinggal tambahkan tempe set name tempe, tahu set name tahu, dan seterusnya. Contoh berikutnya yang ditampilkan di sini, kita bisa menambahkan misalnya seperti tadi ya, warnanya yang gosong itu warnanya coklat, agak kecoklatan, warnanya cuma itu ya, kuning kecoklatan sama coklat. Nah ini silakan dilihat contohnya. Di sini kita menggunakan beberapa fungsi, yaitu set name, get name, kemudian set color dan get color. Di sini untuk menentukan warnanya persis seperti kita buat namanya tadi. Misalnya tahu set color, warna sama dengan warna dalam kurung tanda petik kuning, dan seterusnya. Kemudian salah satu bagian penting dari OOP dalam PHP adalah keyword yang menggunakan this keyword. Jadi ini bukan hanya di PHP ya, jadi kalau Anda sudah menggunakan bahasa pemrograman lain, keyword this ini sangat banyak dipakai. Ini mengacu pada objek di mana script itu di attach. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita bikin kelas gorengan, kemudian publik nama, kemudian fungsi namanya, set nama dan get nama ya. Di sini contohnya penggunaan this adalah di dalam fungsi set nama. Ini kita bisa pakai this, kemudian nama sama dengan gelar nama. Itu sangat sederhana ya. Kemudian kalau di luar kelas, kita bisa langsung mengganti nilainya aja. Bagian berikutnya adalah konstruktor. Ini berkaitan dengan fungsi underscore construct ya. Jadi seperti namanya, dengan construct ini kita bisa menginisialisasi objek
properti objek ya pada saat objek itu dibuat. Jika kita menggunakan fungsi construct, ini PHP akan secara otomatis memanggil fungsi ini pada saat kita membuat objek dari sebuah kelas yang telah kita tentukan sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa fungsi construct ini menggunakan 2 underscore ya, tidak hanya 1, jadi mungkin perlu diingat. Untuk contohnya silakan lihat di bawah ini. Penggunaan construct itu menghemat kita menulis jumlah kode yang dibutuhkan. Ini contohnya di sini. Function construct nama, this nama. Nah ini ya contohnya ya. Kemudian contoh kedua sama saja, cuma di sini tambah warna. Kemudian nanti kalau diperlukan tambah aja bobot gorengan. Kemudian ini perlu diperhatikan cuma underscore construct, tapi nanti bacanya underscore aja. Apa yang perlu dibahas ini? Sangat sederhana ya. Jadi fungsi berikutnya adalah destructor dengan keyword underscore destruct. Fungsi ini dipanggil pada saat sebuah objek didestruksi atau dihentikan, dihapuslah. Jika kita menggunakan fungsi underscore destruct ini seperti construct ya, itu underscore-nya 2 tapi saya ngomongnya 1 aja. Ini PHP akan secara otomatis memanggil fungsi ini pada bagian akhir script atau coding yang kita tulis. Contohnya seperti ini. Contoh ini ada fungsi construct yang secara otomatis akan dipanggil pada saat kita membuat objek dari sebuah kelas, kemudian destruct ini secara otomatis juga akan dipanggil pada akhir coding yang kita tulis. Penulisannya sama seperti tadi ya, construct, kemudian nama, this, nama sama dengan nama, kemudian destruct, sudah nggak ada isinya, cuma echo aja untuk menandakan bahwa fungsi ini sudah dipanggil misalnya. Itu contohnya. Kemudian bagian berikutnya adalah modifier. Jadi modifier ini tidak hanya khusus berkaitan dengan PHP ya, tapi semua bahasa pemrograman menggunakannya. Ini ada access modifier. Jadi semua bahasa pemrograman memiliki access modifier ini. Ini berkaitan dengan akses. Jadi di sini ada 3. Yang pertama adalah public. Ini property atau method yang dapat diakses dari mana saja. Kemudian protected, property atau method yang dapat diakses dalam kelas tersebut dan oleh kelas yang diturunkan dari kelas itu. Kemudian private, ini property dari atau method atau fungsi yang hanya dapat diakses di dalam kelas itu. Contoh ini seperti ini. Kita bikin kelas gorengan dengan 3 akses method, misalnya public nama, kemudian protected warna, kemudian private berat. Ini misalnya kita bikin variabel baru namanya gorengannya bakwan, new gorengan, kemudian namanya, kemudian warna, kemudian bobotnya kita tentukan seperti ini. Ini contoh kedua. Apabila kita menggunakan, kalau contoh pertama tadi kita membuat variabel ya, jadi ya, contoh kedua ini kita bikin fungsinya menggunakan access method. Yang pertama public itu nggak perlu tulis. Kemudian yang kedua ini adalah protected. Kemudian yang ketiga adalah private. Nah ini apabila kita jalankan seperti ini, pada saat kita jalankan fungsi ini, set warna dan set berat, itu akan terjadi error karena kedua fungsi ini dibuat protected dan private seperti tadi ya. Kalau protected itu hanya dapat diakses dalam kelas yang membuatnya dan oleh kelas-kelas yang menjadi turunannya. Kemudian
private itu hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi tidak bisa diakses oleh kelas lain. Bagian berikutnya inheritance. Inheritance ini pewarisan ya. Itu artinya kelas yang menjadi turunan dari sebuah kelas itu akan mewarisi semua properti public maupun protected dari kelas yang di atasnya, kelas induknya lah. Sebagai tambahan seperti biasa juga kelas child ini bisa memiliki properti dan metodenya sendiri yang hanya tentu saja bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kemudian untuk inherited class itu didefinisikan menggunakan keyword extends. Extend itu artinya memperluas ya, artinya ya seperti tadi, kelas ini akan menggunakan properti dari semua kelas yang ditentukan oleh keyword extend ini tadi. Contohnya seperti ini. Di sini kita menggunakan kelas baru, misalnya kelas umbi. Kelas umbi dari umbi itu untuk gorengan seperti ketela, ubi, dan apalagi ya. Ternyata saya tidak tahu banyak gorengan. Yang nanti ada tambahan sendiri. Kelas ubi extend gorengan. Ini penulisannya seperti ini. Kemudian untuk penggunaannya itu sangat sederhana. Misalnya kita bikin fungsi di kelas gorengan, misalnya seperti ini, construct nama dan warna seperti tadi ya. This nama sama dengan nama, this warna sama dengan warna. Ini untuk mengaksesnya kita tambahkan aja umbi sama dengan new umbi, kemudian namanya ketela, warnanya putih lah, terserah, nanti ini cuma contoh aja ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa kelas umbi ini memiliki semua properti dari kelas gorengan. Kok contohnya gorengan ya? Dalam hal ini seperti tadi kita tentukan kelas gorengan itu nama, kemudian warna, kemudian berat. Semua properti ini bisa diakses di kelas umbi ini. Itu contohnya ya. Berikutnya konstanta, seperti halnya variabel konstanta lainnya ya. Konstanta itu tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Jadi persis seperti variabel. Kelas konstanta ini ini umumnya berguna jika kita perlu mendefinisikan konstanta data yang bersifat konstan dalam sebuah kelas. Kemudian kelas konstan ini dideklarasikan dalam kelas dengan menggunakan keyword const. Kelas ini case sensitif ya, jadi huruf besar dan huruf kecil perlu dibedakan penggunaannya. Namun secara umum meskipun bukan peraturan baku ya, biasanya kalau konstanta ini ditulis menggunakan huruf besar semua. Jadi kalau ada orang komen di media sosial menggunakan huruf besar, itu mungkin dia sedang mendefinisikan konstanta. Nih contohnya seperti ini. Kemudian namanya misalnya pesan dari orang jual gorengan ya. Terima kasih telah berkunjung di gorengan kami. Ini ya contoh penggunaannya seperti ini. Penulisannya juga sangat mudah. Kemudian yang terakhir yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah multi-level inheritance. Seperti namanya, untuk multi-level inheritance ini merupakan pewarisan dengan banyak level. Ini contohnya seperti ini. Misalnya kita bikin 3 buah kelas, misalnya kelas A, kelas B, kelas C. Kemudian di kelas B ini mewarisi properti dari kelas A. Misalnya seperti ini, kelas B extends A. Kemudian kelas C mewarisi semua fungsi dari B. Misalnya kelas C extends B dan seterusnya. Ini sangat sederhana lah. Jadi ini tujuan utama dari multi inheritance ini cuma untuk mempermudah kita menuliskan kode aja. Jadi semua kelas umum itu masukkan ke A, kemudian kelas tambahan masukkan ke B, kemudian kelas C bisa mengambil semua karakteristik dari A dan B tadi.
Ini contohnya. Sangat sederhana ya. Mungkin cukup sekian materi untuk pertemuan ke-12 tentang OOP. Mungkin cukup sekian. Dan terima kasih.